Perkenalkan, saya Heaven Darmawan dari Prodi Akuntansi kelas sore. Di sini saya mendapatkan bagian dengan judul pengambilan keputusan yang etis mengenai tata kelola perusahaan, akuntansi dan keuangan kasus. Di sini saya sudah membuat presentasi tentang hal tersebut. Di halaman pertama, deskripsi kasus. Sebuah perusahaan besar menghadapi tekanan untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pemegang saham atau CFO, Chief Financial Officer, diminta oleh CEO untuk memanipulasi laporan keuangan tahunan dengan cara yang pertama, ada mengakui pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan periode berjalan. Lalu ada kedua, menunda pengakuan biaya tertentu ke periode berikutnya untuk meningkatkan laba bersih. Lalu yang ketiga, menggunakan metode akuntansi kreatif untuk menyembunyikan liabilitas. Dan ada CFO menyadari bahwa tindakan ini melanggar standar akuntansi dan hukum, tetapi merasa tertekan karena takut kehilangan pekerjaannya. Lalu ada analisis etik dan tata kelola. Isi utama dalam kasus pelanggaran prinsip akuntansi, misalnya pengakuan pendapatan, prinsip keandalan materialitis. Lalu ada ancaman terhadap integritas dan transparansi laporan keuangan. Lalu ada risiko reputasi bagi perusahaan dan individu yang terlibat. Lalu ada potensi kerugian bagi pemangku kepentingan, investor, karyawan, dan masyarakat. Lalu ada pemangku kepentingan yang terlibat. Biasanya pemegang saham dan investor yang mengandalkan laporan keuangan yang jujur. Lalu ada karyawan yang mungkin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Lalu ada regulator dan auditor eksternal. Lalu ada reputasi industri dan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Langkah pengambilan keputusan etis. Identifikasi fakta, memahami skala manipulasi dan dampaknya terhadap laporan keuangan, mengkaji peraturan akuntansi seperti GAAP atau IFRS yang relevan, memastikan bahwa tindakan yang diminta CEO tidak sesuai dengan prinsip etis dan hukum. Pahami hukum dan kebijakan perusahaan, yaitu manipulasi laporan keuangan adalah pelanggaran hukum, dapat dianggap sebagai fraud dan dapat dikenai sanksi pidana. Kebijakan internal perusahaan mungkin melindungi pelapor yang mengungkapkan pelanggaran atau whistleblowing. Evaluasi alternatif. Menolak permintaan CEO dengan menjelaskan risiko hukum dan reputasi. Melaporkan permintaan tersebut ke komite audit atau dewan direksi. Menggunakan saluran pelaporan rahasia jika tersedia untuk melibatkan regulator eksternal. Lalu ada uji etis. Apakah tindakan ini melanggar hukum ya? Apakah tindakan ini adil bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya? Tidak. Apakah tidak ini selaras dengan nilai dan prinsip profesional? Tidak. Bagaimana dampak pada reputasi saya dan perusahaan? Sangat negatif. Lalu ada keputusan etis, di mana sebagai CEO langkah terbaik adalah menolak permintaan CEO dengan tegas dan menyarankan alternatif yang sah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti efisien operasional atau strategi bisnis baru. Lalu ada melaporkan situasi ini kepada komite audit atau dewan direksi untuk menyelidiki lebih berlanjut. Jika tekanan tetap ada, mempertimbangkan pelaporan kepada regulator eksternal untuk melindungi integritas keuangan perusahaan. Lalu dan yang terakhir, dampak dan pembelajaran. Biasanya keputusan etis dalam kasus ini dapat melindungi
Yang pertama ada reputasi perusahaan dalam jangka panjang, lalu kedua ada kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, dan yang terakhir profesionalisme dan integritas pribadi CFO. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.